Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan Mbak duduk. Terima kasih Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya? Apakah baik, sehat? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Baik, sebelumnya tujuan datang ke sini ada apa ya, Mbak? Jadi begini ya Bu. Maksud dari kedatangan saya di sini dikarenakan saya memiliki masalah pribadi. Saya ingin melakukan sesi konseling kepada Ibu. Oke. Sebelum masuk ke sesi konseling, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Baik Bu. Oke, perkenalkan nama Ibu Eka Ratna, bisa dipanggil Ibu Eka atau Ibu Ratna, senyaman Mbaknya manggil ya. Oke, selanjutnya Mbak bisa perkenalkan diri Mbak, dari nama, asal, dari mana, sekolah di mana, kelas berapa begitu. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan Bu, nama saya Tisa Andiani, biasa dipanggil Tisa. Saya tinggal di Desa Melati dan saya sekolah di SMA Kebangsaan kelas 8. Oke, Mbak Tisa. Nah, berarti kesini sudah tahu ya tujuannya bahwa Mbak Tisa ini ingin melakukan sesi konseling dengan Ibu, begitu ya? Iya Bu. Oke, Ibu mau tanya, apakah sebelumnya Mbak Tisa sudah pernah melakukan suatu sesi konseling? Sebenarnya saya belum pernah Bu melakukan sesi konseling. Saya datang ke sini itu rekomendasi dari teman. Apabila saya memiliki suatu masalah, disarankan teman saya untuk melakukan sesi konseling kepada Ibu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Mbak Tisa sudah mau datang kepada Ibu dan ingin melakukan sesi konseling. Apakah Mbak Tisa keberatan akan sesi konseling yang kita lakukan? Tidak sama sekali Bu. Oke, sebelum masuk ke sesi konseling, dikarenakan ini sesi konseling yang pertama bagi Mbak Tisa gitu ya, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi, sesi konseling itu suatu pemberian layanan bantuan antara seorang konselor dan konseli, seperti Ibu dengan Mbak Tisa begitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang sedang Mbak Tisa hadapi saat ini dengan mencari solusi atas permasalahan Mbak Tisa. Apakah Mbak Tisa paham mengenai sesi konseling ini? Baik Bu, saya sudah paham. Nah, di dalam sesi konseling ini, Mbak Tisa tidak perlu ragu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Dikarenakan di dalam sesi konseling ini dijamin atas kerahasiaannya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan konseling yang akan kita lakukan, Ibu memberi waktu 1 kali pertemuan, yaitu 10 menit. Apabila pertemuan kali ini tidak dapat diselesaikan, kita dapat mengatur jadwal ulang untuk pertemuan yang kedua. Apakah Mbak Tisa setuju dengan pernyataan Ibu atau ada pertanyaan? Baik Bu, saya setuju dengan pernyataan Ibu. Oke, baik. Kita akan masuk ke sesi konselingnya. Sebelum masuk ke sesi konseling, alangkah baiknya posisikan tubuh Mbak Tisa dengan senyaman dan serileks mungkin. Apakah dengan posisi tersebut sudah nyaman? Iya Bu, sudah. Baik, kita masuk ke sesi konseling. Coba Mbak Tisa jelaskan permasalahan yang sedang Mbak Tisa hadapi saat ini. Baik Bu, jadi permasalahan yang sedang saya hadapi ini saya mengenai percaya diri. Saya merasa kurang percaya diri dengan lingkungan kelas baru saya Bu. Oke, lalu? Iya Bu, jadi begini ya Bu, kan setiap kenaikan kelas ada perombakan kelas. Di kelas baru ini saya sangat sulit menyesuaikan diri dengan teman-teman saya. Saya sulit mengerti bahasa yang mereka gunakan. Saya bingung Bu, bagaimana cara saya agar bisa dekat dengan mereka. Dan itu membuat saya seperti orang asing di kelas Bu. Saya lebih suka menyendiri di kelas dikarenakan sepertinya mereka tidak nyaman berbicara dengan saya pun begitu Bu. Sebaliknya saya tidak merasa nyaman ketika saya berinteraksi dengan mereka. Oke, baik. Dapat disimpulkan sementara bahwa permasalahan yang sedang Mbak Tisa alami ini mengenai kurangnya percaya diri saat berinteraksi kepada teman, begitu ya. Nah, kemudian bisa dijelaskan kenapa Mbak Tisa sulit berinteraksi kepada teman. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti ini Bu. Jadi begini ya Bu, di kelas baru saya ini mayoritas bersuku Jawa dan Sunda, dan mereka kebanyakan menggunakan bahasa Jawa dan Sunda saat berbicara. Sedangkan saya tidak bisa bahasa tersebut Bu, dan saya tidak paham apa itu artinya. Dikarenakan saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu Bu. Keluarga saya pun menggunakan bahasa Indonesia walaupun saya orang Jawa. Namun saya lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Oke, lalu bagaimana? Terkadang saya
saya itu merasa malu karena keterbatasan bahasa yang nggak saya pahami dan gunakan. Dari sudut pandang saya, mereka juga ingin berbicara dengan saya, tetapi dikarenakan saya lebih diam dan suka sendiri, jadi mereka ragu untuk mendekati saya. Jadi kesulitan dalam berbahasa ya yang sedang dialami Mbak Tisa ini. Ibu paham betul permasalahan yang sedang Mbak Tisa alami dan hadapi saat ini. Sebenarnya Mbak Tisa dan teman-teman ingin saling berkomunikasi agar bisa dekat satu sama lain begitu ya. Namun dengan perbedaan bahasa saat berinteraksi maupun berkomunikasi membuat kalian merasa sulit satu sama lain. Iya Bu, begitu, betul sekali. Oke, baiklah, Ibu akan menanyai beberapa pertanyaan kepada Mbak Tisa. Cukup jawab iya atau tidak. Apakah Mbak Tisa paham? Iya Bu, paham. Nah, dari situasi tersebut, apakah Mbak Tisa merasa dikucilkan di kelas? Iya Bu. Apakah ada teman kelas yang dekat dengan Mbak Tisa? Sepertinya tidak ada Bu. Oke, apakah dari situasi tersebut Mbak Tisa kesal dan marah kepada teman-teman? Tentu tidak Bu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apakah Mbak Tisa ingin dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman sekelas? Iya Bu, sangat ingin sekali. Nah, untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang Mbak Tisa alami saat ini, diperlukan suatu teknik maupun cara yang dapat membantu Mbak Tisa, begitu ya. Di sini Ibu memilih teknik behavior. Nah, di mana teknik ini berfokus pada tingkah laku suatu individu berdasarkan suatu stimulus, yaitu suatu rangsangan dan respon. Jadi, teknik ini dapat Mbak Tisa terapkan di permasalahan Mbak mengenai interaksi atau perbedaan dalam bahasa, yang dimana Mbak Tisa selalu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian teman-teman menggunakan bahasa daerah, yang mana adanya suatu perbedaan perilaku Mbak Tisa dengan teman-teman, begitu ya. Iya Bu, lalu bagaimana ya Bu caranya agar saya menerapkan teknik tersebut? Nah, dalam teknik counseling behavior ini ada beberapa teknik, yaitu relaksasi dan assertive training, yang mana bisa diterapkan buat Mbak Tisa. Ketika Mbak Tisa merasa cemas atau gugup maupun merasa malu, maka rilekskan tubuh Mbak Tisa ya. Nah, kalau ingin berinteraksi kepada teman ketika Mbak Tisa gugup, sebisa mungkin Mbak Tisa harus merilekskan tubuh Mbak Tisa ya. Dan dengan cara mungkin Mbak Tisa bisa menarik nafas lalu hembuskan perlahan begitu. Atau kita ini kan beragama muslim ya Mbak. Nah, kita bisa membaca suatu istighfar ya kan, dimana kita dapat membantu ketenangan di dalam diri kita begitu ya. Kemudian sebelum bertemu teman-teman, Mbak Tisa harus keadaan tenang, sabar, dan ketika bertemu teman-teman Mbak Tisa harus menerapkan nada bicara yang ramah dengan gestur tubuh yang nyaman, sehingga tingkah laku tersebut akan membuat Mbak Tisa nyaman apabila bertemu dengan teman-teman. Apakah Mbak paham mengenai teknik yang counseling behavior ini? Baik Bu, jadi saya harus jadi saya harus lebih terbuka dan sering berbicara begitu ya Bu dengan teman-teman. Dengan cara saya harus dalam kondisi yang tenang, sabar. Kemudian ketika saya gugup, saya bisa beristighfar dan menarik nafas secara perlahan ya Bu. Ya, betul sekali Mbak Tisa. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari apabila Mbak Tisa merasa gugup maupun cemas dengan lingkungan yang baru begitu. Nah, berlatih di rumah untuk lebih sabar, lebih rileks lagi. Nah, sampai sini apakah Mbak Tisa ingin menyampaikan suatu pendapat lagi? Sepertinya sudah cukup Bu. Dari sini saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, apakah Mbak Tisa sudah merasa lega dan apakah Mbak Tisa sudah tahu apa yang akan Mbak Tisa lakukan untuk kedepannya? Alhamdulillah sudah Bu. Saya akan lebih santai dan rileks, dan saya akan sering berinteraksi dengan mereka supaya saya dapat berteman dengan baik kepada mereka. Oke, baiklah, keputusan yang tepat. Jika sudah tidak ada yang ingin Mbak Tisa sampaikan, pertemuan kali ini apa bisa kita cukupkan sampai di sini? Baik Bu, terima kasih banyak. Iya Bu, saya merasa lega dan tenang. Oke, sama-sama Mbak Tisa. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih atas arahannya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya sudah menyampaikan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Iya Bu.